Om Swastiastu, sahabat Bali Tamat Sekar. Semoga sahabat semua dalam keadaan baik dan tidak kurang suatu apapun atas karunia Ida Sang Yang Widi Wasa Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat sekalian, perkembangan informasi dan kondisi lapangan mengenai proyek Jalan Tol Gilimanuk Mengui sejauh ini belum kami dapatkan yang terbaru, misalnya berkenaan dengan proses pembebasan lahan. Informasi yang ada bahwa kegiatan di lokasi atau seputaran lokasi groundbreaking di Desa Pekutatan masih berlangsung, namun di tempat lain masih tetap tidak ada perkembangan. Berkenaan dengan itu, salah satu informasi yang disampaikan oleh BPJT beberapa waktu lalu bahwa apabila tol Gilimanuk Mengui ini beroperasi nanti, maka akan diterapkan teknologi multi-lane free flow system, yaitu suatu teknologi yang akan meringankan para pengguna tol dengan cara membayar melalui HP. Nah, apa dan bagaimana mengenai teknologi MLFF sistem tersebut? Berikut adalah cuplikan kami dari kegiatan BPJT PUPR beberapa waktu yang lalu. Selamat mengikuti. Masalah lalu lintas yang kita hadapi memiliki dampak negatif yang sangat serius. Antrian kendaraan di gerbang tol adalah pemicu utama yang menyebabkan kemacetan lalu lintas. Transformasi pembayaran jalan tol melalui elektronifikasi memberi dampak signifikan terhadap pengelolaan dan efisiensi jalan tol. Pengguna yang sebelumnya membutuhkan waktu 10 detik, sekarang hanya membutuhkan waktu 3 sampai dengan 4 detik untuk bertransaksi, sehingga meminimalisir terjadinya antrian panjang di gerbang tol. Sebagai usaha nyata menghilangkan kerugian akibat antrian di gerbang tol, pemerintah melalui Kementerian PUPR akan menerapkan sistem transaksi tol nirsentuh atau Multi-Lane Free Flow, MLFF. Multi-Lane Free Flow adalah sistem pembayaran tol yang dilakukan pada saat kendaraan sedang melaju. Hal ini berarti tidak ada lagi transaksi di pintu tol. Sistem ini menggunakan teknologi Sistem Satelit Navigasi Global atau GNSS yang memindahkan metode transaksi tol yang sebelumnya berbasis chip menjadi pembayaran berbasis akun dan server. Indonesia akan menjadi negara pertama dan terbesar di dunia yang menerapkan sistem MLFF berbasis aplikasi untuk seluruh jenis dan skala jumlah kendaraan. Setiap kendaraan yang hendak memasuki jalan tol harus mendaftarkan data pengguna dan data kendaraan ke dalam sistem. Pendaftaran dapat dilakukan melalui aplikasi Cantas yang dapat diunduh dari ponsel. Saat akan memulai perjalanan, pengguna diminta melakukan aktivasi perangkat dengan menekan tombol mulai. Untuk memastikan pengguna mematuhi aturan, akan ada pengendalian khusus di seluruh jalan tol. Yang pertama adalah gantry. Alat ini dilengkapi dengan kamera dan perangkat lunak yang canggih sehingga bisa mengidentifikasi data kendaraan yang lewat. Gantry segera mengirim data ke sistem pusat MLFF. Setelah itu, sistem akan secara otomatis memeriksa apakah mobil sudah terdaftar, apakah pengguna sudah membayar, serta memverifikasi apakah pengguna melakukan pelanggaran. Di samping gantry, sistem MLFF juga dilengkapi kendaraan-kendaraan pemantau yang memiliki fungsi seperti gantry dan akan ditempatkan secara acak di jalan tol. Seiring pertumbuhan jalan dan kebutuhan dalam efisiensi waktu, MLFF menjadi sistem yang perlu untuk diterapkan dan akan memberikan arti penting bagi perekonomian. Selain itu, MLFF akan membawa transformasi teknologi dan transformasi sosial yang mampu memberikan kemudahan dan kenyamanan demi peningkatan kualitas hidup yang lebih baik untuk masyarakat. Terkait dengan MLFF ini, sebetulnya mungkin teman-teman di sini udah sering juga baca di berita ya, karena kita udah banyak muncul juga MLFF itu di media. Saya mau coba cerita sedikit latar belakang. Jadi beberapa tahun lalu itu memang dari Pak Presiden ya, Pak Presiden ini menyampaikan
em, beliau concern terhadap kemacetan sebetulnya terutama di gerbang tol begitu. Karena jalan tol ini kan kalau kita perhatikan masalah macet ini ada dua ya yang paling utama. Yang pertama di gerbang tol, yang kemudian yang kedua di akses keluar gitu ya karena di jaringan jalan. Nah saat ini kita MLFF ini kita coba menyelesaikan satu masalah di gerbang begitu ya di mana harapannya antrian itu dihilangkan kemudian pembayaran itu tidak lagi menggunakan uang tunai atau saat ini kan chip base ya gitu. Di sini disebutkan oleh Pak Presiden itu aplikasi sensorik yang dihubungkan dengan akun bank atau ini mungkin server base gitu ya. Mungkin kita udah terbiasa kalau teman-teman udah pakai electronic wallet gitu ya, OVO, GoPay misalnya. Itu model-model seperti itu. Nah dari sisi kita pemerintah kemudian membuat satu regulasi bagaimana kita bisa melaksanakan mekanisme transaksi pembayaran ini menggunakan non tunai begitu. Memang milestone-nya nanti kalau teman-teman bisa cari di sini ada peraturannya. Tahapan kita, staging kita memang yang pertama itu menggunakan uang elektronik atau yang chip base tadi atau yang saat ini digunakan gitu ya. Kita tinggal tap. Tapi kemudian ke depannya kita akan melaksanakan transaksi tanpa melakukan sentuh atau near sentuh begitu ya. Jadi kita tinggal lewat, kemudian ada sensor-sensor yang bisa mendetek kita ada di dalam jalan tol, kemudian kita bisa di-define untuk melakukan pembayaran, begitu kurang lebih. Nah selanjutnya di dalam kajian kita sebetulnya tentunya apa yang tadi disampaikan Pak Presiden ini kita sudah sejalan dengan apa yang kita tangkap dengan fenomena di lapangan begitu ya. Di sini World Bank mencatat ada kerugian sekitar 4 miliar per tahun gitu ya akibat kemacetan atau kalau di jalan tol itu sekitar 300 juta US dollar begitu. Ini tentunya berpengaruh pada produktivitas di Indonesia ini begitu ya karena banyak hal-hal yang terhambat. Baik, selanjutnya. Nah ini mungkin sedikit gambaran. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa transaksi saat ini menggunakan uang elektronik, kedepannya kita kemudian akan menggunakan server base atau near sentuh. Yang akan kita gunakan ini teknologinya adalah GNSS atau Global Navigation Satellite System. Mungkin kalau teman-teman sudah pernah mencoba jasa marga misalnya pernah menggunakan flow gitu ya, menggunakan RFID, itu teknologi yang berbeda. Kemudian juga ada DSRC, kalau dulu pernah jasa marga juga menggunakan produk obunya yang mandiri begitu ya, itu juga DSRC sebetulnya. Nah kemudian kita saat ini tidak memilih teknologi itu, tapi kita prefer ke teknologi GNSS begitu. Nah manfaatnya apa sih sebetulnya tadi sudah disampaikan. Standar sebetulnya menghilangkan kemacetan di gerbang misalnya, kemudian mengurangi polusi, mendukung digitalisasi sama efisiensi biaya pengumpulan tol. Nah mungkin terkait dengan polusi ini satu hal yang mungkin kita nggak pernah tahu begitu ya kalau kita ngobrol sama teman-teman jasa marga, karena mereka operator, mereka tuh pernah membuat satu kajian di mana gerbang tol ini kan menjadi area yang paling tinggi polusinya. Kenapa? Karena asap kendaraan ya saat berhenti timbalnya itu sangat tinggi sehingga waktu itu setiap petugas jasa marga itu pasti akan diberikan susu segar Pak setiap hari Pak. Gitu. Jadi untuk menjaga paru-parunya serta nanti ada on off ya Pak ya. Jadi setelah berapa lama bekerja mereka harus off berapa lama kemudian mulai lagi. Karena memang dampak mungkin udaranya ya yang kurang baik di gerbang tol tersebut. Nah untuk melaksanakan MLFF ini pemerintah bekerja sama dengan satu badan usaha karena kita konsepnya KPBU sekarang ini. Jadi kita konsepnya sama seperti jalan tol menggunakan konsep KPBU atau investasi dari pihak swasta. Di sini ada Rotex Indonesia Toll System. Ini satu perusahaan yang berpengalaman di Hungaria begitu ya. Nanti Pak Emil bisa menjelaskan juga. Mereka sudah menggunakan teknologi GNSS untuk free flow di
sana gitu ya, karena terhubung juga dengan Uni Eropa lainnya gitu ya, karena rata-rata penggunaan teknologi ini ada di Eropa. Nah, kita harapkan teknologi ini nanti bisa mulai uji coba di Desember atau di akhir tahun begitu ya. Mungkin launching ke masyarakat nanti. Kemudian juga ada uji coba yang dilakukan sebelum nanti pada akhirnya kita akan launching ke masyarakat untuk digunakan transaksinya begitu. Nah, ini sedikit menggambarkan terkait dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita kenal zaman dulu, kita pertama operasi tahun 78 itu Jagorawi, kita menggunakan uang tunai. Kemudian sampai 2017 kita masih menggunakan uang tunai, tapi waktu itu kita sudah mulai pelan-pelan beralih menggunakan uang elektronik. Nah, uang elektronik ini memang pada saat itu kita belum gencarkan sampai pada akhirnya kita keluar satu peraturan dan kita mencoba membuat satu kebijakan untuk mewajibkan pengguna jalan menggunakan uang elektronik begitu ya. Sehingga dalam waktu yang sangat singkat ketika kita mulai mewajibkan menerapkan, kita berhasil untuk migrasi ke uang elektronik. Nah, kedepannya atau di sini kita lihat di tahun 2023 implementasi nirsentuh non tunai ini akan dilaksanakan. Tentunya ini tantangannya sangat berat begitu ya. Mungkin tidak akan semudah ketika kita migrasi menggunakan uang elektronik. Karena uang elektronik itu sebetulnya gambarannya kayak uang cash, tapi dalam bentuk kartu aja gitu kan. Tapi semuanya akan terdedak menggunakan satu alat begitu ya. Tapi nanti begitu kita menggunakan MLFF ini dan berbasis server, semuanya akan secara online dan akan bergantung pada beberapa hal nanti. Nah, ini menjadi tantangan di mana juga kita harus menyiapkan kondisi atau kesiapan masyarakatnya juga. Jadi bukan hanya teknologinya yang siap, tapi juga masyarakatnya juga harus siap. Nah, ini yang cukup challenging buat kita sebetulnya. Jadi mungkin Pak Galuh, sebelum ke slide berikutnya yang tadi lagi. Jadi kalau dulu tahun 78 kan kita bayarnya pakai cash ya, mungkin pada tahu ya kira-kira. Lalu sekarang pakai kartu e-tol yang sekarang udah kita pakai. Ke depan kita hanya bayarnya, kalau lihat di gambar ini, hanya bayarnya pakai handphone. Jadi bayarnya seperti kayak kita bayar Gojek atau ojek online lah kira-kira seperti itu, atau GoFood. Kita hanya bayar sesuai dengan keperluan kita, kira-kira gitu. Kita mau ke Surabaya, kita mau ke Citos misalnya, dari mana ke mana kita cuman masukkan, nanti otomatis akan bayar melalui handphone kita. Ini gambarannya seperti itu kira-kira. Gitu ya Pak Galuh ya? Betul Pak. Ada yang mau ditanya nggak kira-kira? Oh silakan Mas. Tolong moderator mic-nya. Ya terima kasih Pak. Pertama nama saya Muhammad Rifki. Dari mana Mas? Genmood Itjen Pak. Ijen? Ya. Oke. Seperti video yang ditampilkan tadi, sebelum masuk ke dalam tol kan ada proses filtering ya, kamera yang menyorot ke kendaraan. Mengenai penggunaan aplikasinya nanti Pak, apakah setiap pengemudi harus mendaftarkan kendaraannya atau boleh penumpang yang membayarkan ke pihak MLFF-nya nanti? Terima kasih. Makasih. Ini sebenarnya nanti pertanyaannya akan dijelasin di pertanyaan nomor 2 nih. Pembicara nomor 2 nanti akan jelaskan detail how-nya bagaimana, siapa yang bisa bayar. Kalau boleh nanti kita jelaskan yang kedua ya. Boleh Pak, boleh. Boleh ya. Tapi terkait yang masih introduction ini ada yang mau ditanyakan yang lain? Ya silakan Mas. Perkenalkan Pak, saya Ives Muhammad Najib Pak dari Bina Marga. Saya izin tanya Pak, mungkin MLFF ini kan suatu sistem yang baru ya Pak ya. Saya lebih penasaran ke bagaimana nanti tahapan regulasinya, apakah mungkin trialnya Desember atau kemudian nanti ada juga mungkin tahapan seperti diimplementasikan di berapa persen jalan tol dulu dan alasannya kenapa begitu Pak. Kemudian baru bisa difikskan ke masyarakatnya kapan begitu. Kira-kira timeline fixnya apakah ada atau belum begitu Pak. Makasih ya. Pastinya udah ada Mas, jadi udah ada regulasinya. Pak Galuh bisa jelaskan Pak Galuh, kita rencananya timeline-nya seperti apa, sementara ketentuannya seperti apa, karena tanpa landasan hukum, tanpa target juga pasti nggak mungkin tercapai kan? Ya, silakan Mas Galuh. Ya baik, terima kasih. Jadi kalau dari sisi regulasi kita
seperti yang tadi disampaikan ya, kita sebetulnya sudah ada regulasi untuk non tunai itu sejak 2017, kemudian diperbarui di 2020. Nah, cuman nanti ada beberapa mekanisme yang kemudian perlu kita atur di aturan yang lebih tinggi. Nah, kita kan lagi revisi PP ini. Sebetulnya bukan karena apa-apa, tapi lebih kepada bagaimana zaman dulu itu ketika PP dibikin kan belum mengakomodasi perkembangan teknologi yang seperti ini begitu ya. Nah, kita menyesuaikan ke arah sana. Kemudian kalau nanti targetnya kita akan coba mulai launching ke masyarakat di sekitar Desember ya, Pak Emil ya. Memperkenalkan ke masyarakat. Ini belum implementasi, tapi memperkenalkan ke masyarakat supaya masyarakat juga tahu aplikasi ini cara kerjanya gimana sih, gitu. Fitur-fitur yang ada di dalamnya seperti apa gitu. Jadi kita akan nanti memberikan sosialisasi, edukasi secara masif gitu ya, sampai sebelumnya nanti kita mulai implementasi. Target implementasi kita di sekitar bulan Maret sebetulnya, tapi nanti kita nggak akan mulai di seluruh ruas, tapi kita bertahap. Nah, ke tahap-tahapnya ini juga kita akan, saat ini kita masih mengkaji Mas. Masih dikaji dulu ruas-ruasnya mana aja, nah yang visible, nah ini tentunya akan bergantung dengan, balik lagi yang tadi saya sampaikan, kesiapan sistemnya juga, kemudian kesiapan masyarakatnya. Masyarakat di daerah A lebih siap dibanding daerah B, mungkin kita akan prefer di daerah A. Seperti itu misalnya. Nah, tapi semuanya ini masih dalam finalisasi kajian Pak ya, sebelum nanti kita sampaikan ke Pak Menteri, karena nanti pentahapan ini akan secara resmi disampaikan oleh Pak Menteri. Jadi intinya adalah sejak Desember nanti mereka sudah bisa download, sudah bisa registrasi, sudah bisa menjajal gitu, mencoba sistem ini ya, meskipun pelaksanaannya tadi baru di bulan Maret. Jadi ini ada masa apa ya, trial lah kira-kira ya, dari mulai Desember sampai ke bulan Maret gitu ya. Tapi nanti setelah bulan Maret sampai ke akhir 2023 itu secara bertahap kita akan laksanakan semua ruas sampai di akhir tahun 2023 kira-kira gitu. Gitu ya Pak Galuh ya? Ya, betul Pak. Oke. Ada lagi? Kalau enggak kita lanjut? Enggak ada ya? Silakan Mas Galuh ya. Ya, saya mungkin tinggal sedikit lagi ini Pak terkait dengan kesiapan masyarakat tadi. Jadi selain kita menyiapkan teknisnya, teknologinya begitu ya, kemudian dengan segala macam perangkat dan mungkin sistem pembayarannya begitu ya, kemudian security segala macam, ini kita perlu melakukan engagement dengan stakeholder begitu ya. Nah, stakeholder ini ternyata setelah kita lihat waktu kita mau melakukan ini nggak cuman sedikit nih gitu kan. Biasanya kan kalau PU ini kerjasama paling dengan perhubungan atau dengan beberapa kementerian lainnya gitu ya, dengan teknis lainnya. Nah, tapi waktu kita mau melakukan ini karena hubungannya tadi ternyata cukup besar, ini kita coba membagi dengan beberapa tier begitu. Yang pertama, lingkaran pertama tentunya Kementerian PUPR, BPJT dan Rotex begitu ya. Rotex ini adalah REACH yang sebagai badan usaha pelaksana tadi. Nah, kemudian setelah ini kita perlu melakukan engagement dengan instansi pemerintah terkait. Nah, kita ada hubungan dengan Bank Indonesia. Kenapa dengan Bank Indonesia? Karena ini menyangkut dengan sistem pembayaran elektronik. Tentunya semuanya harus dengan sesuai dengan regulasi mereka. Nah, kemudian ada juga badan usaha jalan tol. Kenapa? Karena ini juga bisnisnya mereka begitu ya. Environment di kita agak berbeda karena jalan tol ini adalah investasi dari badan usaha jalan tol. Sehingga kita harus memastikan nih sebagai pemerintah pendapatan badan usaha jalan tol ini tetap didak 100% begitu ya, tanpa kurang. Nah, kemudian juga dengan BSSN karena ini terkait dengan security data karena akan banyak data publik yang tersimpan di sini. Nah, dengan kepolisian juga karena kita ada mekanisme enforcement nanti. Karena tentunya begitu kita tahu nanti mulai menggunakan GNSS, kemudian let's say gerbang itu tidak ada begitu ya. Kan ada potensi orang yang curi-curi begitu ya, karena orang Indonesia ini kan cukup kreatif gitu ya. Nah, ini perlu kita antisipasi juga. Tentunya dengan bantuan kepolisian nanti kita bisa cope untuk ini semua. Nah, di luar itu juga ada beberapa hal dari unsur kemasyarakatan gitu ya. Jadi misalnya di sini ada NGO seperti YLKI, MTI, Instrans, ini tentunya kita ingin masukkan juga dari para expert begitu ya, dari para expert bagaimana kita bisa smooth untuk
transformasi ke MLFF ini. Nah kemudian juga setelah itu tentunya nanti kita bisa ke akademisi, kemudian ke publik dan lainnya. Terutama targetnya nanti adalah pengguna jalan ini diharapkan mereka sudah paham tentang kebutuhan MLFF ini tentunya. Kemudian juga bagaimana kita bisa masuk jalan tol menggunakan sistem yang ada. Sehingga nanti ke depannya implementasi ataupun peralihan teknologi dari uang elektronik ke server base ini cukup smooth begitu ya. Jadi tentunya yang kita khawatirkan kan ketika nggak smooth itu kemacetan di gerbang gitu ya. Apalagi pas peralihan transisi nanti ada yang masih menggunakan uang elektronik, ada yang sudah menggunakan ini, ternyata di MLFF ada yang masih menggunakan uang elektronik tapi dia nggak ngerti gitu kan. Bayangkan kemacetannya akan sangat panjang. Nah makanya kita akan mempersiapkan semuanya supaya tidak chaos lah begitu ya kurang lebih. Baik, dari saya itu Pak mungkin Pak. Baik Cukup, Pak terima Galuh. kasih, Pak. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Galuh. Apa namanya tadi sudah dijelaskan secara umum ya terkait dengan apa namanya multi and free flow. Jadi nanti ini kan ke depannya apalagi tadi Pak Kepala sudah menyampaikan bagaimana sih 20 tahun ke depan. Ini nanti sudah bukan tidak mungkin lagi bahwa semua akan berbasis aplikasi. Jadi yang tadinya kita semuanya manual, kita ke rest area juga bayarnya manual. Nanti ke depan juga untuk bayar ke rest area pun beli-beli dan sebagainya sudah bisa melalui aplikasi. Jadi nanti mudah-mudahan BPJT akan mencoba untuk memberikan terobosan membuatkan super apps kira-kira gitu ya. Jadi nanti bayar tol pakai aplikasi, mau lihat rest area ada apa isinya juga ada lewat aplikasi, bayar beli makanan, beli di Jakarta ngambilnya di Cirebon juga bisa. Nah itu seperti itu nanti akan kita coba, tapi ini tantangannya masih banyak. Tapi di sini kita mencoba satu persatu ya Pak Galuh ya nanti ya. Mudah-mudahan dengan sistem pembayaran ini kita juga akan bisa replikasi ke bentuk-bentuk yang lain. Kira-kira seperti itu. Baik teman-teman semuanya kita lanjut ke pembicara kedua ya. Pak Emil, silakan Pak Emil. Ya. Baik Pak Ses, terima kasih. Saya mungkin buka dengan kuis boleh Pak ya? Silakan. Ini terima kasih kepada Genmut PUPR, BPJT dan Bina Marga untuk waktunya. Saya berkesempatan untuk menjelaskan secara detail, mungkin nggak detail-detail banget sih, tapi dalam artian secara product knowledge-nya sendiri, basic knowledge terkait penerapan MLFF itu mudah-mudahan nanti bisa berawal dari sini bisa menyebarkan juga ke teman-teman yang lain juga ya terkait penerapan MLFF. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Mas Galuh, saya kuis nih. Yang bisa angkat tangan pertama. Hadiahnya apa hadiahnya? Hadiahnya karena ini sistem pembayaran berbasis server online, pasti hadiahnya juga nanti pulsa. Bukan pulsa, di top up. Mau pakai GoPay kayak apa, terserah nanti bilang aja sama Mas Haikal ya. Mas Haikal tolong ya. Wah dapat duit nih. Ya. Berapa juta nih Pak? Hadiahnya? Cukup lah buat pesan inilah ya, GoFood ya. Oh. Nah pertanyaannya, tadi MLFF kepanjangannya sudah tahu ya. Berbasis GNSS. Ada yang tahu nggak kepanjangannya? Angkat tangan pertama. Ya Mbak, Mike tolong. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya Esti, Iya. CWNS dari Bina Marga, Iya. Global Navigation Satellite System. Dan cara kerjanya seperti apa Mbak? Enggak, tanya dulu kalau pertanyaan kedua hadiahnya apa lagi? Gitu dong. Pak. Ya kan? Pertanyaan kedua hadiahnya apa lagi Nah Pak? begitu tanya. Nanti untuk kuis kedua kalau gitu, nanti saya jelaskan cara kerjanya seperti apa. Ya mungkin Pak saya izin sambil berdiri Pak ya. Oh boleh silakan. Gambar aja Pak. Ya. Boleh mungkin operator gambarnya mungkin ada di sini ya tadi ya. Bisa ditampilkan di sini yang, nah oke. Sudah ada yang pernah ngelihat gambar ini belum? Sudah pernah ada ya? Nah ini cara kerja terkait penerapan GNSS, MLFF berbasis GNSS. MLFF sendiri artinya multi-lane free flow. Artinya yang skema ataupun cara masuk akses tol ataupun keluar tol yang sekarang itu sudah nantinya ke depan tidak dipergunakan lagi. Sekarang kan satu lajur, antri, ada di lajur kedua, lajur ketiga. Nanti ke depannya nggak ada lagi lajur-lajur. Jadi bisa masuk dari mana aja
Kemudian deteksinya juga terkait kendaraan yang masuk itu juga nanti sudah seamless. Jadi dalam artian ya udah nanti masuk aja, nggak harus berhenti, namanya juga non tunainya sudah pasti ada. Kemudian nir sentuhnya juga sudah ada, jadi dalam artian nggak usah buka jendela, kartu tol nggak harus jatuh-jatuh lagi, kan ada yang pernah jatuh nggak kartu tol kalau pas mau bayar? Pernah ya? Nah ini nggak perlu jatuh lagi, dalam artian udah jalan aja, nggak usah buka ini apa namanya kaca jendela lagi, nggak ada debu. Nah ini kurang lebih penerapannya seperti ini. Yang akan kita buat dalam MLFF berbasis GNSS itu adalah di seluruh ruas jalan tol itu nanti akan kita buat peta, digitalisasi ruas jalan tol. Semuanya itu kita buat koordinat-koordinatnya seluruh ruas jalan tol di Indonesia. Dan nanti pada titik-titik tertentu itu kita akan buat, ini kan karena memang proses deteksinya dari satelit itu kan geospasial ya. Tetapi pada titik tertentu itu katakan ini titik masuk tol ini adalah dulunya gerbang tol, gardu tol. Tetap nanti kita akan buat di sini dari geospasial itu kita parameter, itu nanti kita buat yang kita sebut namanya geofencing lah, kita buat parameternya sehingga pada titik tertentu ketika nanti para Genmood ini nanti melintas di jalan tol, di akses tol atau akses keluar, pada titik masuk tol itu sudah terdeteksi. Tapi dengan catatan, download dulu aplikasinya, lakukan pendaftaran, masukkan data-data pribadinya, data kendaraannya masuk, sudah lengkap, diintegrasikan dengan sistem pembayaran, nanti ketika mau jalan, nanti ada satu button di aplikasinya bahasa Indonesianya apa ya? Ya katakanlah start journey ya, saya belum menemukan bahasa Indonesia mungkin apa ya, mulai perjalanan gitu kali ya. Mulai perjalanan pencet, udah jalan aja. Dari rumah pencet aja, jangan lagi di jalan. Jadi nanti, mereka boleh daftarnya, boleh pencetnya nggak harus pada mau masuk tol kan? Usah Pak, nanti di rumah udah polisi, boleh Pak. pencet Boleh, kan? Di rumah boleh pencet kan? Kemarin juga sempat ditanya polisi lah, ini kata polisi mencetnya di mana ya, dari rumah boleh Pak. Karena kalau mencetnya di jalan nanti ya itu salah lagi. Jadi intinya mencet di rumah, tahunya kehabis pulsa keliling Jakarta sampai malam kira-kira gitu ininya. Jadi nggak usah pencet-pencet terus ya Pak Emil ya? Ini ada pertanyaan nggak dapat hadiah lagi Pak? Hah? Pencet handphonenya maksudnya gitu. Nah, nanti katakanlah saya ambil contoh, kita mau ke kantor dari rumah pencet tadi ya, start perjalanannya. Saya itu kalau ke kantor itu pasti titik awalnya itu di Halim Utama. Di gerbang Halim Utama itu, nanti saya udah tinggal melintas lagi, ini katakanlah titik Halim Utama ya. Titik Halim Utama, saya udah daftar, data-data saya sudah ada semua. Begitu saya masuk, ini nanti di sini terjadi yang namanya proses map matching. Begitu nanti udah tadi ditekan start perjalanannya itu otomatis GPS-nya nyala. Pada titik tertentu yang di geofencing yang sudah kita buat di titik awal masuk ini, ada map matching, terjadi yang kita sebut namanya deklarasi. Dicatat deklarasi, kali aja nanti saya tanya buat kuis. Deklarasi ya. Nah deklarasi itu apa? Deklarasi itu memicu atau men-trigger untuk pemotongan saldo yang ada di aplikasi Cantas. Jadi nanti masuk lewat, oh ini ada kendaraan Pak Galuh masuk Halim Utama, kendaraannya B123 ABC, otomatis golongan kendaraan terdeteksi, kemudian saldonya terpotong. Nah udah terpotong, Mas Galuh lewat di sekitar Pancoran. Ada yang tahu namanya ini apa? Ada yang pernah dengar nggak namanya apa? Mbak Alfi mau jawab Mbak? Oh Gentry. Ini namanya Gentry. Ya, nanti pulsanya bisa diambil di belakang. Gentry, tapi Gentry ini tidak memicu apapun yang terkait transaksi. Gentry itu hanya enforcement equipment atau enforcement equipment itu untuk mendeteksi kendaraan yang semua lewat nanti itu akan dilihat. Ini kendaraan ini apakah mereka itu sudah melakukan deklarasi valid atau nggak valid. Dalam artian kalau nggak valid itu mereka melakukan pelanggaran. Banyak hal, karena mereka belum daftar, saldonya kurang, dan hal-hal lain itu yang memang menjadikan invalid toll declaration. Mereka masuk ke sini, terus habis itu katakanlah mobil Mas Galuh tadi udah bayar ya. Ya udah otomatis dalam artian ketika lewat sini terus sampai keluar itu ya udah di sistem kita, sudah di flagging dengan Mas Galuh itu melakukan valid toll declaration. Nah kemudian contoh berikutnya, cuman contoh berikutnya kepases kok yang invalid ya, yang ini Mbak Alfi lah, katakan Mbak Alfi itu lewat saldonya kurang. Saldonya kurang ketika sudah dalam artian di titik deklarasi yang awal itu masuk,
untuk dididak itu ternyata gagal. Tapi kan nggak ada barrier kan, jadi Mbak Afi bisa lewat terus. Akhirnya di Pancoran ketemu gantry. Mobil Mbak Afi kedetek, plat nomornya pertama dibaca B345DEF. Dicek di sentral sistem kita. Ini yang sekarang kita bangun ini sentral sistem pusat. Ini semua proses kerja ada di sini. Dikirim data dari sini, ada B345DEF masuk, ini kendaraan siapa? Tapi untungnya Mbak Afi kan udah daftar ya, karena ada saldonya cuman kurang aja. Belum dikasih saldonya. Nah itu ketika Mbak Afi terdetek, dicek di sini, wah ini potensi pelanggaran. Kenapa saya bilang potensi? Karena kita nggak serta-merta semua kendaraan yang sudah mendaftar itu lewat, itu langsung di flagging sebagai pelanggar. Tapi Mbak Afi saya kasih waktu dulu oleh sistem 2 jam. 2 jam untuk men-settle pembayaran yang belum selesai tersebut. Kalau Mbak Afi dalam 2 jam ternyata pesanan sudah masuk, oh ini ada notifikasi dari sistem kami, silahkan lakukan pembayaran karena pembayaran Anda gagal di debit, misalnya kata-katanya seperti itu ya. Mbak Afi settle, ya udah nanti dalam artian Mbak Afi juga melakukan valid toll declaration, 2 jam. Yang ketiga, ada orang yang niat, daftar enggak, apalagi boro-boro punya saldo. Masuk tol, enggak ada barrier kan. Nah terus habis itu terdetek di sini ya, kalau enggak punya aplikasi di sini juga enggak bisa didetek apa-apa. Masuk ke Pancoran, kedetek oleh enforcement equipment, ini ada kendaraan B789 ABC lagi gitu kan ya. Ini kendaraan siapa? Di database kita dicek, kok enggak ada ya? Belum ada nih yang daftar atas nomor kendaraan tersebut. Nah di sini ada kita kerjasama dengan polisi. Dalam hal ini adalah dengan Korlantas Polri, karena data kepemilikan kendaraan di seluruh Indonesia, database itu ada di kepolisian. Kita terintegrasi dengan data ERI atau Regiden, jadi nanti dicari nih B yang tadi melanggar itu, ini datanya punya siapa? Ketemu lah, misalnya Pak Bambang, misalnya. Mohon maaf kalau ada yang namanya Pak Bambang di sini. Dari polisi akan mengirimkan karena kita ini sudah terintegrasi dengan tilang elektronik, jadi nanti kita akan kirimkan notifikasinya itu langsung dari polisi. Jadi message yang mau saya sampaikan di sini, walaupun barrier sudah tidak ada dalam penerapan MLFF ini, tetapi yang jaga di belakangnya itu banyak. Jadi dalam artian ya mungkin nanti ya jangan coba-coba juga, masa iya sih gara-gara bayar tol 10.000 nekat nggak bayar, tapi urusannya kan panjang. Karena nanti kalau misalnya ternyata terjadi pelanggaran, kemudian terdeteksi, bukan hanya tarif yang harus dibayar, tetapi ada denda nantinya. Nah kan sayang, mendingan ya bayar di depan aja gitu kan ya. Dan dendanya itu nanti bisa progresif tergantung level berapa pelanggaran itu nanti sudah kita rancang juga. Mungkin sampai sini dulu ada yang ditanya. Mungkin ada yang nanya, ini kalau pakai daftar atau bayar pakai handphonenya apa sih? Jangan-jangan handphonenya jadul boleh nggak gitu? Gimana Pak Emil? Handphone sih sebenarnya smartphone karena memang kita itu nanti untuk download aplikasi itu bisa di Play Store ataupun di App Store. Sekarang ini juga sudah kita siapkan sampai yang operating system yang paling jadul juga itu sudah kita coba tes. Tetapi kalau memang nggak ada yang punya smartphone juga nanti mungkin boleh selanjutnya. Sebentar. Oh iya. Nah, sebelum ke situ. Jadi intinya pakai smartphone lah kira-kira ya. Bisa. Oke, ini ada yang nanya tadi, supaya nunjuk. Mas, sebelah kiri Mas. Sorry, pakai mic aja biar yang di Zoom bisa dengar. Ya, makasih. Nama saya Ahmed dari Dirjen SDA. Jadi yang ingin saya tanya tentang implementasinya, apakah di aplikasi nanti satu aplikasi one vehicle, one identity atau one account, atau ketika tadi mobil dipakai oleh orang lain, apakah bisa multi account one vehicle atau gimana Pak? Terima kasih. Masnya udah marah-marah nih nanyanya nih. Tenang aja, santai. Jangan marah-marah Mas. Mas Ahmed mohon maaf apabila penyampaian saya ada yang kurang berkenan nih Mas. Kayaknya emosi nih kayaknya dia. Silakan Mas. Ya. Jadi gini Mas Ahmed, deteksi itu nanti bukan di kendaraan, tapi benar ada di smartphone-nya. Smartphone itu nanti Mas Ahmed misalnya punya mobil, punya kendaraan di rumah ada 5. Itu semuanya bisa didaftarkan dalam aplikasi tersebut. Terus misalnya juga ternyata itu yang 5 yang di rumah ya Mas ya. Ternyata masih ada yang suka nebeng ke Mas Ahmed, tapi
yang bayar tol ganti-gantian dong kata Mas Ahmed. Nah itu nanti boleh juga yang temennya Mas Ahmed itu pairing ke nomor polisi Mas Ahmed itu bisa juga. Gitu. Cuma ada cumanya nih, kalau ternyata teman-teman ini nggak bayar, yang punya mobil akan kena. Jadi misalnya Anda nebeng mobil temen gitu ya, ada 4 orang nebeng. 4-4 nggak ada yang mau bayar nih, yang punya mobil yang kena. Padahal mobilnya mobil pinjaman misalnya kan. Mobil punya pinjaman ya, temennya itu akan kena yang punya mobil. Seperti itu. Tadi ada lagi mau nanya Mas, sebentar, satu yang di tengah tadi. Siapa yang mau nanya? Ya itu Mas, silakan. Mungkin mau sedikit bertanya yang ini Pak, kurang lebih sejalan sama pertanyaan Mas sebelumnya. Kalau saya sih ingin bertanya seperti ketika kita melakukan rental kendaraan seperti itu Pak. Nah apabila yang melakukan pelanggarannya itu adalah yang merentalkan mobil, kemudian itu kan terjadi pelanggaran karena tidak bayar. Apakah yang diurus adalah orang yang memiliki rental mobil itu Pak? Terima kasih Pak. Dengan Mas siapa Mas? Maaf tadi. Yogi Pak, Mas dari Yogi. Bina Marga. Ya, terima kasih Mas Yogi, pertanyaannya bagus Mas. Jadi memang gini, ini kembali akhirnya ke landasan hukum yang sedang diurus oleh Mas Galuh. Dalam penerapan MLFF ini, objektif of responsibility-nya itu ada di pemilik kendaraan. Jadi dalam artian yang pemilik kendaraannya juga hati-hati, jangan semuanya maksudnya ya orang daftar-daftarin gitu, kendaraannya juga dibebaskan aja. Karena nanti kendaraan atau yang minjem kendaraan dikasih tahu, jangan lupa ya kalau bayar tol nanti ini download cantas dulu gitu kan ya. Nah, itu dalam artian ketika nanti yang minjem mobilnya Mas Yogi itu kasih tahu download cantas, pencet itu tadi apa namanya start perjalanan. Karena nanti kalau mereka si yang pinjam temannya Mas Yogi itu nggak melakukan itu, yang kena Mas Yogi nanti. Jadi nanti Mas Yogi nggak tahu nih temannya diem-diem aja padahal melakukan pelanggaran. Yang ngirim nanti langsung Mas polisi apa namanya kantor polisi nanti dari Korlantas ngirim notifikasi dalam bentuk surat etli itu yang biasa kalau Mas Yogi ketangkap, udah pernah ketangkap Mas sebelum ya? Belum ya. Nah itu nanti dikirim notifikasinya, itu nanti kalau Mas Yogi nggak bayar itu sampai STNK-nya bisa terblokir Mas. Jadi itu sayang lah gara-gara nggak bayar tarif tol kok STNK sampai keblokir ya. Nah, mungkin ada lagi? Ya silakan yang sisi kanan, Mbak, ya Mbak, depan Mbak. Sebentar, tolong panitia Mas. Ya, silakan. Ya, perkenalkan saya Anissa Sinta, saya CPNS dari Bina Marga. Maaf Pak, saya ingin bertanya, untuk dari deklarasi sendiri, untuk valid atau tidak validnya dari pembayaran ini, untuk jika ada sebuah kasus, contohnya saya melakukan perjalanan dari Jakarta sampai Semarang. Untuk pertama pasti saldo sudah akan terpotong ketika saya mulai masuk jalan tol di Jakarta. Tapi ternyata kendaraan saya ini macet Pak dan harus keluar di salah satu tol di antara Jakarta dan Semarang. Nah, apakah saldo ini masih akan tetap terpotong atau akan kembali atau bagaimana Pak untuk perhitungannya? Sekian Pak, terima kasih. Mbak Anissa ya? Oke, Mbak Anissa ini kan mungkin teman-teman di sini, Genmood di sini tahu ya bahwa sistem transaksi tol ini sekarang kan ada 2 ya, sistem tertutup dan sistem terbuka ya. Nah kalau yang sistem terbuka ini kan yang mungkin yang pada umumnya ada di Jabodetabek lah ya, masuk Semanggi 10.500, itu satu tarif, mau keluar di manapun di Pancoran, di Tebet ya 10.500. Ini yang Mbak Anissa tanya ini yang ruas tertutup atau yang bayar apa? Deklarasi awal bayar di belakang atau gimana maksudnya Mbak? Betul. Udah masuk terus keluar lagi terus masuk lagi kira-kira gitu kan? Oh. Ya. Iya. Begitu. Oh, ya. Jika mobil tersebut keluar di Bekasi, apakah saldo akan tetap terpotong penuh dengan tarif harga Jakarta sampai Semarang? Begitu Pak. Jakarta. Karena kan sudah terpotong di awal. Betul. Kalau untuk yang jadi kalau misalnya Mbak Anissa masuk dari Semanggi ya. Dari Semanggi kan udah terpotong tuh 10.500. Terus mogoknya di mana tadi Mbak? Mogoknya misalkan di Bekasi Pak. Kalau Bekasi kan masih ruas ini ya, masih ruas terbuka juga ya.
Jadi dalam artian ketika keluarnya di Bekasi? Ya, misalkan di Bekasi, Ah. kan kalau untuk di Cantas ini kan kita mendaftar tujuan akhir saya kan di Semarang. Oh, paham saya sekarang. Jadi oke. Ini yang untuk aplikasi sebenarnya kalau misalnya Mbak Anissa itu apa namanya, ini mungkin Mbak Anissa mungkin merefer ke apa namanya route ticket tadi salah satunya. Tapi kalau yang berbasis aplikasi itu ya kalau yang di ruas terbuka Semanggi Mbak Anissa sudah bayar, mogok di Bekasi terus keluar di Pondok Gede misalnya gitu kan, itu nggak akan kembali. Ya nanti ketika mau melanjutkan lagi ke Semarang ya terus nanti aplikasinya akan mendeteksi sesuai dengan titik-titik deklarasi yang akan dilanjutkan. Tapi kalau saya yang menangkap tadi yang pertanyaan Mbak Anissa itu terkait penggunaan route ticket. Nanti ada di slide berikutnya. Ya, baik. Terima iya. kasih. Oke, sebentar sedikit, ini banyak yang mau nanya dari Zoom kali ya. Tadi ada yang mau nanya dari Zoom, kita kasih kesempatan sebentar. Silakan Mas. Boleh di ini enggak dibuka enggak? Enggak kelihatan soalnya. Siapa ini yang nanya? Mas Haikal, nanti tolong yang pertanyaan terbaiknya itu kan nanti katanya mau di ini ya, ada hadiah lagi ya. Tolong dicatat. Silakan, siapa nih? Mas. Sudah ditampilkan? Siapa ini? Full screen bisa? Kecil banget saya nggak lihat. Kecil. Apa nih? Kok tulisannya nggak kelihatan, nggak jelas ya? Apa sih? Yang ini apa ya? Mana ya? Ini pertanyaan bagaimana sistem. Sebentar, jangan jalan dulu. Jangan jalan dulu, di atas dulu. Bagaimana integrasi multi-lane free flow dengan pengendalian kendaraan odol? Bagaimana sistem multi-lane free flow mengatasi ghost car? Nah ini penting nih. Ghost car, kendaraan sengaja menobros dan tidak membayar, antisipasi gangguan jaringan atau blank area. Waduh, 3 pertanyaan, oke. Sistem pengamanan data pengguna tol seperti apa? Nah, terkait juga kebocoran data Pak Emil, jelasin baik. juga Pak Emil. Ya, terima kasih untuk Muhammad Rizka. Oh, sebentar saya mau lihat lagi pertanyaannya dong, operator. Yang Mas Rizka tadi. Ya, bagaimana secara sistem MLFF untuk mengatasi ghost car, kendaraan yang sengaja menerobos dan tidak membayar? Nah ini sebenarnya ini terkait langsung ke pelanggaran level 3, karena kita ada level 1, level 2, dan level 3. Ghost car itu otomatis level 3. Berarti kita nggak punya database-nya di central sistemnya Rotex, ya, otomatis case-nya kita limpahkan ke kepolisian. Kepolisian dalam artian mereka sudah punya data seluruh pemilik kendaraan di Indonesia. Ternyata ghost car ini benar-benar ghost, nggak ada juga datanya di kepolisian, bodong misalnya. Ini nanti sebenarnya ada, kemarin saya sudah melakukan diskusi juga dengan kepolisian, mereka itu mempunyai metode untuk mengidentifikasi dengan ada data-data forensik tertentu Pak, melihat dari evidence yang tercapture dari kamera. Kita di sini ini ada beberapa kamera ya, ada kamera pengkategorian kendaraan, kamera untuk membaca plat nomor, dan overview kamera. Itu nanti data-data evidence tersebut kita limpahkan ke kepolisian, karena memang itu udah kewenangannya di kepolisian. Kalau terkait keamanan data nih ada yang nanya nih Pak Emil. Ya, keamanan data ini sebenarnya juga ini nanti kita terkait aplikasi dan keseluruhan solusi dari Cantas tersebut. Tadi yang di peran stakeholder sudah disampaikan ke Mas Galuh juga, kita nanti tentunya akan berkoordinasi dengan BSSN. Tetapi di lokal kita sendiri untuk pengamanannya itu kita sudah melakukan parameter pengamanan yang memang sudah sesuai standar, bahkan standar internasional juga. Tetapi namanya hacker atau apapun ya pastikan juga mereka akan lebih pintar. Itu secara berkala kan juga nanti akan kita update terus untuk sistem pengamanan. Yang jelas kita untuk pengamanan database dari pengguna ini nanti akan kita seriuskan Pak Ses ya. Kemudian antisipasi gangguan jaringan atau blank area. Nah ini sebenarnya kalau ya di beberapa, saya paham di beberapa area untuk di Indonesia ini ada blank spot gitu kan ya. Yang penting yang harus dipastikan itu adalah titik deklarasi awal. Kalau titik deklarasi awalnya itu sudah teridentifikasi oleh kita, ketika masuk tol di sini, handphonenya nyala gitu kan ya. Nah itu dalam artian titik deklarasi awal yang sudah bisa diidentifikasi, di sini mati. Nah ini sebenarnya nanti kita udah ada layering mitigasi di sistem kita ini untuk membaca logik pergerakan dari si pengguna jalan tol. Jadi mestinya sih aman sih Pak itu. Makasih Pak Emil. Tadi ada yang tanya Mbak, silakan. Udah? Hah? Apa? Sebentar, mic-nya dulu.
Baik Pak, perkenalkan saya Fitri dari Itjen. Sebetulnya tadi udah sedikit terjawab ya masalah jaringan loss. Tapi apabila kalau misalnya handphonenya mati Pak, tapi kita sudah memencet mulai perjalanan, apakah sistemnya akan berjalan ketika kita melewati deklarasi, terus melewati titik selanjutnya, apakah udah otomatis berjalan atau seperti apa, atau terputus? Seperti itu Pak. Mbak Fitri di rumah ini start perjalanan. Iya. Apesnya sebelum masuk titik deklarasi handphone mati, Iya, handphone baterai mati, habis. baterai Sudah habis. masuk tol, sudah masuk tol. Belum ya? Belum atau udah? Udah masuk tol belum? Sudah masuk tol tapi belum masuk titik deklarasi. Oh, belum titik deklarasi. Tapi sudah masuk tol. Ya, kalau belum, jadi gini Pak, kalau misalnya katakanlah udah belum masuk ke titik deklarasi sini, di geofencing yang kita buat sini, disinilah ternyata nih, pet mati ya apes Mbak Fitri, itu pelanggaran sih. Oh, Jadi seperti dalam itu. artian ya sebenarnya memang kalau di kami ini, sistem itu lebih mengidentifikasi pelanggaran dan valid dan invalid toll declaration. Jadi dalam artian memang yang harus dipastikan itu adalah ketika memang ingin melakukan perjalanan ya ini untuk smartphone-nya harus. Tapi kalau misalnya Anda sudah registrasi, sudah melaksanakan pembayaran, di tengah jalan mati handphonenya, baterainya habis, lowbat misalnya gitu. Itu sistemnya jalan terus. Maksud saya sudah melakukan pembayaran seperti itu Oh, Pak. sistemnya jalan terus? Jalan terus Ya. sistemnya. Pembayaran itu sebenarnya nanti di titik deklarasi sih Mbak. Oh gitu. Enggak, maksudnya gini, dia sudah membayar, sudah meregistrasi, lalu dia sudah melakukan start journey, udah masuk tol nih. Belum sampai keluar tol nih, ternyata handphonenya Sudah masuk mati. tol aman. Kalau sudah melewati titik deklarasinya aman kalau udah masuk tol. Jadi tetap. Jadi saya waktu itu kemarin coba nih, saya coba dia kita sebenarnya udah trial. Udah trial, terus sengaja handphone saya matiin. Di tengah jalan kan udah kekurang nih 15.000 ya. Terus handphone sengaja saya matiin, saya nyalain lagi 5 menit lagi. Kan sama aja lowbat kan. Ternyata yang tadi missing link tadi itu dia langsung kebaca. Jadi akan start lagi di sana tapi semuanya kedetek. Jadi kalau Anda intinya pura-purain matiin gitu dan sebagainya atau apapun itu tetap kedeteksi terus. Itu ya Pak Emil ya. Atau misalnya loss signal apapun lah kira-kira itu kebaca terus. Berarti sedikit lagi apa ya? Berarti kalau misalnya tadi sebelum masuk ke deklarasi kan pelanggaran. Nah tadi Bapak sempat menyebutkan itu dikasih kesempatan 2 jam untuk melakukan pembayaran. Apakah itu tidak berlaku untuk yang tidak melakukan, yang tidak melewati titik deklarasi seperti itu Pak? Yang mati sebelum titik deklarasi itu sebenarnya dalam artian kita tidak bisa mengidentifikasi smartphone ya. Jadi dalam artian kita nggak bisa tahu bahwa dia itu sudah masuk tol atau enggak. Karena memang juga kita nggak bisa melakukan positioningnya atas kendaraan tersebut. Jadi memang itu kita nggak bisa beri notifikasi juga atas pelanggaran tersebut. Ada lagi? Kalau nggak kita terima lanjut. kasih, Pak. Oh ini ya silakan. Mas, silakan Mas. Ya. Sebentar ya, ini banyak yang mau nanya soalnya. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak. Perkenalkan nama saya Lius, saya dari CPNS Bina Marga BPJT. Mungkin terkait ini Pak, kan di pengecekan apa ya, validasinya ya di gantry itu kan dengan kamera nembak ke plat nomor Pak. Nah kebetulan misalkan di sini posisinya adalah mungkin seperti kata Bapak tadi kan orang Indonesia unik-unik ya Pak. Nah di sini ada orang yang sudah mengetahui celahnya Pak. Jadi mereka memang tidak mendaftar dan saat pengecekan plat nomor itu, nah dia itu tidak memakai plat nomor Pak, tidak memakai plat nomor sehingga atau plat nomor palsu lah kira-kira gitu bisa juga. Ya bisa juga mungkin seperti itu Pak. Jadi tidak terdeteksi itu Pak. Apakah mereka itu melanggar atau tidak? Nah itu apakah sudah ada tindak rencana penanggulangannya seperti itu Pak? Atau mungkin memang sudah direncanakan akan selalu ada polisi di sekitar situ atau seperti apa Pak? Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Mas Lius. Memang kalau untuk tadi pertanyaan Mas Lius memang tendensinya orang niat ya dalam artian ya. Ya entah nanti plat nomornya diburemin kek atau ya gimana lah caranya supaya tidak terbaca. Nah kalau misalnya dalam artian bukan bodong aja ya dalam artian ya masih ada usaha untuk nggak diburemkan itu sebenarnya kita juga selain yang proses secara sistem kita di belakang itu juga nanti ada yang mungkin kecil sekali nggak terbaca dengan sistem itu nanti ada proses verifikasi manual. Jadi dalam artian masih bisa oleh mata manusia nanti melakukan identifikasi. Tetapi ya kalau misalnya udah bodong atau bahkan nggak pakai plat nomor ya itu lebih ke arah pidana sih. Ini nanti memang secara penanganannya lebih ke kepolisian. Dan itu nanti kita bekerja sama dengan Korlantas Polri juga untuk mengerahkan pada awal implementasi itu juga
mobilisasi mereka untuk pengamanan dari apa namanya akses masuk ataupun akses keluarnya juga. Gitu. Ini karena banyak yang mau nanya, ntar dulu ya, ini masih ada sedikit lagi bahan. Kita lanjut lagi dulu ya Pak Emil ya. Ini mungkin slide yang terakhir yang penting juga. Nah ini metode deklarasi. Deklarasi itu bisa dilakukan oleh smartphone yang tadi di awal yang saya jelaskan, download aja Play Store, App Store, lakukan pendaftaran, kemudian binding dengan instrumen pembayaran, mau nanti apapun ya, nanti yang wallet, electronic wallet di binding, setelah itu lewat tol. Yang penting nyala handphonenya. Yang kedua, onboard unit. Onboard unit ini sebenarnya kalau di negara pengusungnya sendiri di Eropa itu nggak pakai e-OBU atau smartphone, tetapi mereka langsung pakai OBU yang fisik, yang dedicated kepada kendaraan itu sendiri. Jadi kalau mereka tuh yang truk, logistik, kemudian itu rata-rata mereka pakai OBU. Nah sebenarnya juga apa namanya di sini pakai OBU juga ada benefitnya juga dalam artian yang nggak usah pakai handphone, tetapi juga nanti langsung ke apa namanya terintegrasi dengan sistem pembayaran, lo tinggal nyetir aja, nggak usah tekan ini tekan apa namanya untuk masuk nggak usah. Tetapi memang nanti ada pro consnya juga. Kenapa dalam artian OBU ya ada biayanya juga. Kemudian yang juga apa namanya untuk electronic route ticket, nah ini yang tadi Mbak tanyakan, dalam artian ketika masuk ke apa namanya orang yang nggak punya smartphone, tapi tetap bisa melintas ke jalan tol dengan cara memberi electronic route ticket. Belinya boleh di apa namanya di modern store, boleh nyebut nama lah ya biar jelas Indomaret atau Alfamart gitu yang mereka beli ke kasir. Caranya adalah harus menentukan titik perjalanannya spesifik. Mbak mau kemana? Mau ke Semarang tadi ya? Oke, saya dari Semanggi lewat tol mana aja, sampai Semarang itu titik yang ditentukan. Nanti tapi dalam artian tanggal keberangkatannya juga harus ditentukan. Kapan? Mau besok gitu ya, misalnya tanggal 8 udah ditentukan. Setelah itu dimasukin nomor polisi mbaknya. Jadi apa yang dilakukan oleh sistem, ketika nanti udah di Indomaret udah beli gitu kan, dimasukin ke sistem kita, nanti ada integrasi sistem juga ke Indomaret, nomor polisinya mbaknya sudah dimasukin. Ketika di pancoran nanti mbak ngelewatin gantry apa namanya yang enforcement itu, plat nomornya kebaca, dicek di sistem kita, oh ini nomor polisinya ini sudah melakukan deklarasi menggunakan electronic route ticket. Jadi sama aja fungsinya, tetapi dalam artian ini prosesnya itu masih mempergunakan electronic route ticket, belinya di retailer, di Indomaret, Alfamart, paling enggak untuk orang yang tidak mempunyai smartphone bisa dimitigasi dengan menggunakan electronic route ticket. Seperti itu. Jadi memang nanti ada 3 metode deklarasi Pak Ses terkait, jadi dalam artian orang yang nggak punya smartphone ya bukan berarti mereka nggak bisa masuk tol Pak, tapi dalam artian ada metode deklarasi lain yang memang bisa dipergunakan. Ya, mungkin oh ya ini terkait penegakan hukum. Ini contoh-contohnya nih. Contohnya Pak. ya, Nah. baik. Ini yang di gantry. Di gantry ini nanti ada pertama kita ada penempatan setiap lajur itu ada 1 set kamera. Apa 1 set itu? Kamera untuk membaca plat nomor, melakukan identifikasi kategori kendaraan, dan overview kamera untuk melihat keseluruhan kendaraan. Depan belakang, jadi dalam artian ngadep ke depan terus ngadep ke belakang, back to back itu. Jadi ketika nanti mobil lewat, katakanlah macet di pancoran kan padat ya. Dalam artian kita bisa baca titik depan atau titik belakang. Sebenarnya nggak usah sampai ke titik belakang, kamera kita itu juga melakukan pengambilan gambar itu kalau nggak salah tuh sampai sampai 1000 picture per second. Jadi dalam pergerakan sedikit aja, tailgating gitu, sebenarnya bisa kebaca plat nomornya. Gerak dikit ke capture. Itu nanti dalam artian sistemnya itu setelah meng-capture itu nanti akan di sini juga ada mobile control unit. Jadi fungsinya sama seperti gantry, cuman nanti dia bergerak unit mobile unit yang bergerak untuk memitigasi kalau misalnya gantry-nya rusak. Tapi fungsinya sama. Jadi nanti intinya kamera tadi bukan hanya pakai gantry tapi ada mobil yang jalan juga. Ya gitu kan kira-kira, atau mobil yang diem, mobil yang ada kameranya, kira-kira gitu. Jadi dia akan mendetek sama seperti ada yang di gantry. Itu ya Pak Emil ya? Betul Pak. Nah ini mereka akan meng-capture, kalau misalnya nanti proses data ya, kalau untuk kalau terdeteksi pelanggaran, nah ini nanti dibaca dari plat nomornya, ini evidence, untuk selanjutnya kita proses ke kepolisian. Ini kurang lebih proses penegakan hukumnya seperti itu. Jadi nanti ada yang memang beberapa kasus pelanggaran itu nanti langsung kita limpahkan ke kepolisian. Gitu. Jadi dalam artian memang
untuk pengamanannya sendiri sih mudah-mudahan ya memang sudah dalam artian seluruh parameter pengamanan itu untuk transaksi jalan tol sudah kita buat karena memang objektif kita itu adalah kita juga selain benefit untuk pengguna jalan tol, tetapi untuk operator jalan tol ini juga kita memastikan pendapatan mereka ini tidak terganggu dengan penerapan teknologi ini. Mungkin yang bisa saya sampaikan seperti ini, mau kuis lagi atau mau ditutup? Tanya jawab masih ada nih, ini ada banyak yang nanya. Nah, sebentar nih Mas, tadi yang sebelah kanan tadi nanya, siapa ya? Ya silakan Mas, silakan berdiri Mas. Ya Pak, selamat sore. Perkenalkan nama saya Vian dari Genmood Cipta Karya. Izin bertanya Pak, terkait tadi kan sudah disebutkan disinggung juga untuk tantangan-tantangan dari implementasi teknologi MLFF seperti kesiapan masyarakat, kesiapan teknologi. Nah itu strategi baik dari segi regulator maupun developer itu apa sih Pak plannya seperti itu? Siap, terima kasih Pak. Oke, sebentar. Ini biar karena ini waktu kita sebentar lagi maghrib ya, jadi saya kumpulkan aja dulu sedikit. Mas, silakan Mas. Habis itu Mbak belakang ya. Terima kasih Pak. Jadi izin bertanya, kan tadi sempat dimention mengenai pelaksanaannya pertama di dunia ya Pak. Saya penasaran bagaimana proyek ini akan dilaksanakan, apakah melalui pihak ketiga atau PUPR sendiri yang akan berani melaksanakan proyek ini. Kedua, untuk mengenai potensi pengembangannya, apakah PUPR telah bekerja sama dengan APH, dalam hal ini polisi, untuk memikirkan bagaimana cara menghindari potensi-potensi kalantas, misalnya dengan membaca kecepatan, pelanggaran kecepatan, dan lain-lain. Terima kasih Pak. Terima kasih. Satu lagi Mbak, yang di belakang Mbak. Baik, permisi Bapak, saya Elok dari Genmood Pusaka. Izin menanyakan terkait apabila ada selisih, jadi misalnya dari pihak pengelola jalan tol ini kemudian belum memegang keseluruhan tagihan nominalnya itu, kemudian terdapat deviasi atau selisih, itu bagaimana Pak solusinya? Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Siapa nih? Silakan direspon. Pak Lu dan Pak Emil silakan. Iya, saya tadi menjawab yang Mas ya, Mas Pian ya. Dari sisi regulasi yang kita siapkan sebetulnya tadi saya sudah sampaikan. Termasuk nanti yang disampaikan Pak Emil pengenaan dendanya seperti apa, besarannya berapa, itu nanti akan masuk ke dalam peraturan pemerintah semuanya sebetulnya. Nah kemudian nanti kan pertanyaan berikutnya bagaimana masyarakat ini bisa mengikuti aturan yang sudah kita buat begitu ya. Nah strategi sosialisasinya nanti mungkin kita cukup banyak dari tayar-tayar yang tadi sempat disampaikan, itu masing-masing kita akan memiliki metode yang berbeda, termasuk juga pada lapisan masyarakat pengguna yang berbeda begitu ya. Misalnya nih hari ini kita masuk dalam tol dalam kota orang-orang komuter. Ini orang-orang komuter kan latar belakangnya berbeda ya. Ada yang memang Genmood seperti teman-teman semua gitu kan, ada yang sudah cukup berumur seperti saya misalnya, atau takut salah Pak. Takut salah saya Pak. Atau juga misalnya ternyata ada yang latar pendidikannya berbeda. Ada ternyata kalau kita belajar social science pun ternyata keputusan yang diambil oleh laki-laki dan perempuan itu kan berbeda misalnya. Nah ini pendekatannya kita berbeda. Ini kita baru ngomongin kendaraan pribadi. Gimana dengan golongan 2-5 gitu kan ya. Ini juga kita akan melakukan pendekatan yang berbeda nanti. Tapi tentunya yang akan didapatkan di masyarakat ini mungkin akan sesuai dengan segmennya nanti. Jadi misalnya dengan Mas Genmood gitu ya, komuter memang familiar dengan aplikasi, pasti akan menemukan beberapa sosialisasi yang kita lakukan di berbagai macam platform sosmed, misalnya seperti itu. Atau ada banner-banner atau ada iklan dimanapun, atau termasuk di radio misalnya. Tapi untuk orang-orang yang tidak terbiasa menggunakan sosmed, tentunya sebanyak apapun informasi yang kita masuk di situ nggak akan dilihat juga begitu kan ya. Nah nanti pendekatannya akan berbeda juga. Nah mungkin itu sih nanti yang akan kita coba lakukan ya, sehingga nanti semuanya bisa kita kondisikan supaya bisa tetap taat dengan aturan dan tidak ada pelanggaran gitu ya. Mungkin seperti itu. Baik, makasih Pak Galuh, Pak Emil, silakan. Ya,
Banyak, boleh diulang Mbak, saya lupa Mbak bener. Maaf. Jadi apa tadi pertanyaannya? Kesiapan ya? Yang nanya juga lupa juga ini soalnya. Oh iya, Yang nanya juga Masnya, lupa. Mbaknya ya. Gimana Mas? Oh. Oh iya. Apakah PUPR telah melaksanakan kerjasama dengan APH mengenai potensi-potensi ke Kalantas seperti pelanggaran kecepatan pada jalur tol dan lain sebagainya, Pak? Terima kasih. Ya, Mas, terima kasih, ini pertanyaannya bagus, Mas. Jadi kalau yang pertama, apakah akan bekerja sama atau PUPR sendiri, kita bekerja sama. Jadi ini tadi mekanismenya kita sampaikan KPBU begitu ya. Kebetulan badan usahanya adalah beliau. Jadi beliau. Jadi ini proyek bukan proyek APBN. Jadi ini proyek PPP atau KPBU yang kebetulan kita bekerja sama dengan tadi sudah jelaskan Rotex Indonesia. Jadi Rotex Indonesia yang kita minta mengembangkan sistem yang baru ini. Gitu ya Pak kira-kira? Ya, betul. Jadi memang kita bekerja sama, tentunya nanti ada masa konsesi begitu ya Pak ya. Sampai akhirnya nanti sistem ini akan dikembalikan ke pemerintah jika sudah habis masa konsesi. Nah kemudian tadi perencanaan pengembangannya sebetulnya betul Mas, ini kan sebetulnya sebagian kecil dari pengembangan ITS yang bisa dilakukan. Ini tuh kalau familiar, ini salah satunya adalah electronic toll collision gitu ya. Tapi selain electronic toll collision ada banyak lagi nih substansi dari ITS sendiri. Nah ini memang saat ini untuk proyek ini yang menjadi lingkup RITS tidak sampai ke situ. Tapi ini bisa connect ke sana gitu Pak. Jadi termasuk nanti ketika kita mau bicara tentang odol tadi ya, saya lihat di Zoom juga ada yang pertanyaan dengan odol gitu ya. Sistem ini bisa diintegrasikan dengan sistem odol. Jadi nanti ketika ada WIM diintegrasikan dengan kamera kita, database-nya langsung jadi satu. Nah kemudian juga misalnya nanti ada advance teknologi lagi ketika vehicle to vehicle communication misalkan atau vehicle to infrastructure itu bisa juga digunakan dengan teknologi ini. Jadi masih banyak yang bisa kita lakukan, makanya kenapa kita pilihnya GNSS begitu Pak kurang lebih ya Pak. Gini tuh Mas. Terima kasih. Cukup? Mbaknya tadi yang terakhir ya, gimana Mbak? Dari BUJT kayaknya ini Pak, soalnya nanya selisih. Izin Bapak, terkait apabila terdapat selisih atau deviasi dari tagihan dengan pemasukannya Bapak. Terima kasih. Baik. Nah ini terkait pengembangan solusi MLFF berbasis GNSS ini terkait, ini Mbak berarti menanyakan rekonsiliasi dan bagaimana kita men-settle rekonsiliasi tersebut ya. Data nanti itu akan kita dalam artian data transaksi atas volume kendaraan yang kita capture dari sistem kita, dari golongan 1, 2, 3 seterusnya itu semua ada di kita datanya. Tetapi operator itu juga kita share dengan dashboard untuk memonitor data transaksi kita. Jadi dalam artian juga sebenarnya memang kalau ada diskrepensi data itu juga sebenarnya boleh dikatakan juga hampir 0%. Karena data itu mengacu dari kita, file settlement-nya dari kita, dan atas dasar file settlement itu yang dikeluarkan kita melakukan pembayaran kepada rekening operator. Tetapi dalam artian juga sebenarnya juga kita membuka kepada operator juga kalau memang mereka beranggapan dari data kita tersebut juga mau di-challenge ya silahkan. Tetapi mereka sudah kita kasih dashboard monitoring dari operator tersebut untuk melihat secara real transaksi per jam, mau per menit juga bisa, daily basis, weekly, monthly, nggak apa-apa nanti kita open semua dashboardnya. Intinya mereka sudah bisa melihat transaksi itu ya secepat mungkin, real secara real time lah gitu. Jadi dalam artian boleh dikatakan diskrepensi data itu mestinya nggak ada Mbak. Gitu. Ada lagi mau ditanyakan Pak Ses, Pak Abram mau ditanyakan? Cukup? Pak Abram juga Genmood nih, tapi tahun 80-an dulu. Genmood tahun 80-an. Pada eranya betul. Ada lagi Mas? Silakan. Sorry ya, ini 2 terakhir ya. Karena udah bentar lagi udah maghrib nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya CPNS, saya Zulfikar Hakim, CPNS bidang pendanaan dari Sekretariat BPJT.
Jadi kan sepanjang yang saya tahu tadi kan permasalahan di jalan tol itu kurang lebih ada 2 Pak. Antrian di gerbang tol dan juga kendaraan odol Pak. Nah, apakah nantinya ini ke depannya sistem MLFF ini bisa terintegrasi dengan pendeteksian kendaraan odol Pak. Jadi dalam satu sistem ini kita bisa mengurangi 2 potensi permasalahan di jalan tol Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Galuh mau jawab? Tadi udah jawab ya kalau nggak salah tadi ya? Bisa kan intinya kan? Iya sebetulnya tadi udah dijawab, sebetulnya bisa. Cuman memang ada satu alat lagi WIM ya Pak ya, Weight in Motion yang perlu kita pasang sebetulnya. Tapi nanti itu bisa terintegrasi dengan kamera gitu ya, karena begitu lewat akan terdeteksi beban, kemudian di capture nomor platnya sehingga kelihatan kendaraan ini bebannya berapa, odol atau tidak. Gitu itu yang akan kita lakukan penegakan hukum kurang lebih gitu Pak ketika melanggar. Oke, Mas terakhir ya. Belakang ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Rahmat dari Genmut BM. Izin bertanya Pak, kan pengadaan MLFF ini dengan skema KPBU ya Pak. Nah, keuntungan dari pihak badan usaha itu dapat dari mana Pak? Karena kalau tarif kan untuk BUJT Pak. Kalau untuk MLFF gimana Pak? Terima kasih. Oh, ini penting nih pertanyaan. Oh, jangan, pembicaranya kan saya ada moderator saya. Ya kan? Pak Galuh, silakan Pak Galuh. Pak Emil Pak. Bapak untungnya dari mana? Jelasin dulu dong dari. Ini charity atau bisnis gitu kan? Ya, baik. Izin ya Pak Ses, Mas Galuh. Jadi memang untuk BUP sebenarnya memang kita dalam artian sudah ditentukan, sudah di cap. Untungnya dari mana sih? Mungkin ya tadi dalam artian memang kita ada alokasi service fee atas pengelolaan solusi ini yang memang sudah dialokasikan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh BPJT ya, oleh kementerian. Ya udah kita memang dalam artian berangkat dari service fee itu aja memang sudah dialokasikan pada saat proses lelang sistem ini dijalankan. Kita nggak ada pendapatan tambahan lagi, udah di situ aja fokusnya. Jadi nanti mau traffic gede di lebaran, mau segala macam ya nggak ngaruh juga ke kita gitu. Dalam artian ya segitu-gitu aja gitu kan ya. Ya mudah-mudahan nanti gaji saya juga naik ya walaupun di cap Iya. Jadi kurang lebih memang sudah di cap lah dalam artian. Jadi kita nggak ada pendapatan lain. Ini mentang-mentang ada di rootnya langsung dia lapor nih masalah gaji. Ya. Baik Bapak Ibu, adik-adik semua, saya rasa acaranya udah cukup ini ya, cukup jelas. Saya yakin mungkin sambil berjalan kita bisa diskusi. Jadi saya mengusulkan nanti ke teman-teman Rotex Indonesia ada booth nih, kayak tadi udah coba ya booth. Booth ini nggak cuma berhenti di sini. Booth ini nanti akan kita mudah-mudahan bisa muter nih ke gedung utama, terus nanti ke heritage. Jadi teman-teman nanti bisa bertanya gitu ya, bisa bertanya langsung karena nanti ada orangnya juga kan. Ada orang dari Rotex Indonesia yang standby di sana. Mau nanyakan lagi yang tadi teman-teman nanyakan silakan. Ada yang bingung mau coba atau mau coba exercise tadi. Yang dimaksud dengan registrasi seperti apa, aplikasinya seperti apa nanti bisa dicoba seperti itu. Kalau kurang jelas bisa langsung ke kami, ke BBJT juga bisa ke saya langsung juga nggak apa-apa. Gitu ya kira-kira ya. Sekali lagi kita aplaus buat pembicara. Hadiah tadi udah ya? Hadiah tadi udah. Apa lagi? Kuis lagi? Apa lagi? Ada kuis gak? Menutup kuis. Pertama ya, kan tadi kita mau masuk tol, ada titik kuning tuh. Titik awal itu disebut titik untuk siapa? Mas? Ya silakan. Ya titik deklarasi ya, dicatatlah ini titik deklarasinya nih. Bukan namanya yang dicatat ya Pak, titik deklarasinya. Titik deklarasi yang dicatat. Gak dapat hadiah Mas. Ada lagi nggak spare? Kalau ada saya minta satu pantun dong yang maju ke depan. Penutup. Itu udah berdiri Pak. Pantun berdiri Mas. Percuma dong, badannya udah besar nih. Badannya udah besar, berdiri, ayo. Hah? Ada hadiahnya berapa Pak? Hadiah berapa hadiahnya? Hah? Ayo Mas, kasih Mas. Nah. Kalau pantunnya lucu kita kasih bonus lagi ya.
buah duku, buah kedondong. Ya. Jangan begitu dong. Ayo silakan Mas. Aduh, kayaknya belum persiapan sih Pak. Langsung ditunjuk. Aduh. Apa ya? Burung kenari, burung kasuari. Cakep. Buah kelapa, buah stroberi. Cakep. Panitia pamit undur diri. PUPR sigap membangun negeri. Cakep. Itu aja sih Pak. Ya. Ini udah nyontek salah lagi ya. Udah nyontek. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.